Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman mahasiswa semester 7. Pada kali ini saya mencoba membuat tutorial untuk membuat sajian presentasi yang menarik dengan menggunakan Prezi Online. Silahkan untuk tahap yang pertama teman-teman membuka prezi.com. Tampilannya akan seperti ini. Untuk selanjutnya silahkan login. Saya sarankan untuk menggunakan emailnya, atau monggo kalau nanti mau sign up membuat akun baru tidak menggunakan email juga bisa. Tetapi kalau saya suka menggunakan email karena nanti biasanya akan ada notifikasi khusus di email yang bisa kita manfaatkan untuk perkembangan selanjutnya. Baik, ini adalah akun saya. Kebetulan saya sudah membuat beberapa karya di Prezi Online. Kenapa harus Prezi Online? Harapan saya adalah sekarang teman-teman sudah mulai mendigitalisasi media-media, kemudian sumber belajar yang sifatnya bisa diakses secara daring atau online. Karena apa? Paradigma perkembangan semakin cepat sekali. Kalian tidak perlu men-save di laptop kalian atau di flash disk kalian karena masih sangat rentan sekali terjadinya kehilangan data. Tetapi kalau disimpan secara online dalam sebuah aplikasi atau platform tertentu, ini nanti bisa dimanfaatkan dimanapun dan kapanpun kalian berada. Ini adalah karya saya mulai dari 2019 dan 2020. Alhamdulillah sudah tersimpan di aplikasi. Untuk membuat sebuah tayangan presentasi itu ada beberapa cara. Yang pertama ini dari Prezi Design. Ini sudah disediakan berbagai macam template. Misalkan ini ya, kita klik, akan sudah disediakan berbagai macam template yang bisa digunakan untuk menciptakan sebuah, ya ini, tinggal kalian pengennya mau buat apa. Ini berupa infografis, ini ada report, ini hampir mirip dengan Canva ya teman-teman, tapi memang biasanya Prezi ini cukup berat untuk kapasitas jaringan. Jadi biasanya kalau dari kami itu kurang menyarankan bagi jaringan-jaringan yang kurang stabil. Tetapi kalau untuk latihan ini monggo saja, ini sangat bagus sekali untuk bisa dicoba. Kemudian ini ada yang berupa slide presentasi. Nah, ini juga banyak juga. Nah, silahkan nanti teman-teman mencari kira-kira akan menggunakan yang mana. Kemudian jika ingin membuat project baru, tinggal diklik saja. Ini tanda plus. Ini ada presentation, ada video, ada desain. Langsung di presentation saja. Di sini juga sebenarnya sudah ada berbagai template teman-teman. Nah, ini template yang khasnya Prezi kan seperti ini ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan nanti kalian membuat yang desain-desain sesuai dengan template-template yang sudah tersedia. Nah, ini lebih menarik menurut saya karena ada nuansa interaktif dan tampilan layoutnya juga cukup menarik untuk sajian presentasi. Tinggal kalian pilih saja misalkan yang mana. Misalkan ini ya. Kemudian jika memang memilih untuk template ini, tinggal use this template, kita beri nama apa yang akan disajikan, misalkan cara atau mengenali gaya
belajar. Karena ini mau ditampilkan kepada siswa, lebih baik anyone on the web. Artinya karya teman-teman nanti bisa dinikmati secara publik atau semua orang. Kemudian klik use template. Kita tunggu. Template ini akan tersedia di workspace teman-teman sekalian. Nah, ini tinggal kalian kreasi. Di sini ada beberapa menu atau fitur ya. Ini adalah halaman yang bisa kita edit, tinggal diklik, kemudian di overview dikembalikan, masuk ke halaman kedua dan seterusnya. Jadi kalau ingin mengedit di sini bisa diklik 2 kali seperti ini, atau diklik di bagian sebelah kiri. Ini kan ada tombol-tombol kotak-kotak kecil ya sebelah kiri ya. Ini bisa kalian klik, kemudian kalian kreasi sesuai dengan konten yang sedang atau yang akan kalian isi. Oke. Kemudian jika ingin menambahkan yang lainnya bisa di insert ini. Akan menambah gambar, menambah teks, menambah bentuk dan seterusnya, itu bisa di sini. Termasuk menambah audio, menambah video dan seterusnya. Silakan nanti berkreasi sendiri. Nah, ini sudah ada pilihannya. Kalau yang terkunci ini memang tidak bisa ya, karena untuk akun saya ini yang free, tidak berbayar. Barangkali bagi akun yang berbayar nanti tombol atau fitur yang sebelah kanan ini nanti bisa dimaksimalkan. Baik teman-teman, ini misalkan diisi untuk yang tas pertama adalah apa itu gaya belajar misalkan. Ya kan? Kemudian kalau ini mau diganti juga bisa. Pengertian misalkan. Kemudian di sini macam-macam gaya belajar. Oke, di sini diganti macam-macam gaya belajar. Oke, ini bisa diatur, tinggal di-drag saja teman-teman. Nah, di-drag seperti ini ditempatkan sesuai yang kalian inginkan. Untuk mengganti font, ini juga bisa saja dengan cara diklik seperti ini, akan muncul kotak dengan kotak-kotak kecil yang ada di pojok atau di garis, kemudian diganti. Nah, ini ada jenis-jenis huruf atau font, tinggal diklik, ya. Dicari saja sesuai dengan keinginan kalian. Kemudian juga ada pengaturan besar kecilnya font. Mau dibuat besar, kecil, kemudian bold, italic, kemudian ini diberi warna yang lain. Misalkan diberi warna kuning, ini juga bisa. Silahkan nanti dieksplor untuk fitur-fitur yang ada di halaman Prezi sesuai dengan kreasi kalian masing-masing. Kemudian misalkan mau menambahkan gambar, tinggal ditambahkan saja di drag seperti ini. Otomatis gambarnya itu akan muncul di dalam halaman utama. Ya, sekali lagi, karena memang ini cukup berat teman-teman, kalian harus lebih bersabar saat menggunakan Prezi online, tetapi sangat membantu sekali. Tinggal nanti kalian kreasi sendiri nggih. Saya rasa Pak kalian semua sudah jago untuk mengolah sumber digital yang ada. Kemudian ini adalah file name yang akan muncul saat nanti kalian menghasilkan karya ini. Tinggal diganti saja sesuai dengan keinginan kalian. Kenapa? Ini sudah sesuai dengan yang tadi, saat kita use this template itu otomatis akan tersave dengan nama ini.
tenang saja teman-teman, karya kalian akan otomatis atau auto save dengan tanda silang ini, centang ini, artinya bahwa setiap kegiatan atau setiap treatment yang kalian lakukan itu akan otomatis tersave jika jaringan kalian memang sedang online atau sedang tidak ada kendala. Gitu nggih. Kemudian untuk present tinggal diklik saja seperti ini. Diklik. Nah, ini kan sudah akan muncul seperti ini. Tampilannya tinggal dimainkan di sini. Ini sangat menurut saya lebih menarik, lebih interaktif dan kekinian ya menurut saya ya. Sesuai dengan gaya kalian di kondisi seperti ini memang butuh sebuah layanan media yang menarik, terutama saat layanan presentasi. Selain PPT ada Canva, kemudian barangkali ada Powtoon, Prezi, ini juga perlu dicoba teman-teman. Nanti silahkan dikreasi. Kemudian kalau mau share, ini tinggal di view link. Ini dinamai saja, misalkan gaya belajar, kemudian create. Oke, link ini nanti bisa di-share kepada siswa-siswa yang ada di sekolah atau peserta didik yang kalian menjadi anak bimbingannya. Oke, begitu untuk share, karena memang untuk Prezi ini tidak bisa di-download ya teman-teman, bisanya di-share secara online. Jadi memang pembelajaran ini berbasis online, walaupun sebenarnya ada Prezi yang offline, tetapi memang saya mencoba untuk mengenalkan kalian yang Prezi online karena biar bisa diakses lebih simpel dan lebih cepat. Karena kalau Prezi offline, kalian nanti harus mengirim ke Google Drive, bisa jadi filenya terlalu besar dan seterusnya ya. Tapi kalau ini kan tinggal share link saja. Saat di share linknya, kita bisa melihat itu melalui link yang kalian berikan. Ini juga bisa dibuat video teman-teman, tinggal di create video ya. Ini kalau mau memunculkan wajah kita, ini yang hanya teks saja, contoh ya. Kalau ingin memunculkan wajah, berarti tinggal di allow kamera, di allow. Nah, ini saya akan kelihatan sambil menjelaskan, kan begitu ya. Sambil menjelaskan, ini ada teksnya. Ya, coba kita record misalkan. Coba kita record ya. Oke, ini yang tanpa kamera. Sekarang yang dengan kamera. Ya, saya ada di belakangnya, tetapi ya masih cukup kelihatan sih. Tinggal di create now. Nah, ini sudah bisa berjalan teman-teman. Nanti misalkan mau diganti, nah saya saja atau kita saja, ini juga bisa. Ini yang dengan teks, ini yang blur tanpa wajah kita. Kemudian nanti tinggal diklik record ini. Tapi mohon maaf, untuk durasi waktu yang Prezi video ini hanya 15 menit teman-teman. Jadi kalian berkesempatan untuk merekam penjelasan kalian selama 15 menit. Tapi cukuplah untuk presentasi, nanti sisanya digunakan untuk diskusi. Oke, caranya begitu. Nanti kalau tinggal di next begitu. Ini lebih interaktif dan ini sebagai salah satu alternatif saja nggih. Silahkan nanti kalau mau berkreasi dengan yang lainnya, saya persilahkan. Yang jelas ini menjadi pengenalan buat kita bersama bahwa media BK itu cukup beragam. Salah satunya adalah Prezi online, bisa untuk Prezi presentasi, bisa untuk video dan lain sebagainya. Baik, barangkali itu dulu teman-teman untuk tutorial yang saya buat.
silahkan nanti mencoba membuat Prezi ini sesuai dengan topik yang kalian pilih. Sederhana saja, tidak harus yang kompleks. Boleh berupa sajian presentasi, bisa berupa video yang seperti yang saya buat ini. Saya silahkan saja sesuai dengan kreasi kalian masing-masing. Baik, terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Kita berjumpa di lain kesempatan. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.